Perhatian friend. Hari ini gue mau main lagi teka-teki. Kemarin kita udah coba main dan gue berhasil semua. Sekarang kita lihat apakah hari ini gue berhasil atau enggak. Jadi sama seperti kemarin, teknisnya gue bakal nonton dulu video deduksinya. Penjelasannya, terus gue coba pause buat ngasih tahu deduksi gue. Terus kita lihat kira-kira bener atau enggak. Setelah itu kan dia akan mengungkapin jawabannya, kita lihat bener atau enggak. Oke, kita mulai ya. Oke, kalau misalnya dilihat di sini, kita ini ada berapa nih? Ini kemarin kita udah nyoba tips pintar, ini ada si terang. Ini ada pembunuhan, misteri. Kita coba yang ini ya. Gue belum nonton ini sebelumnya, jadi ini video baru. Gue nggak tahu jawaban aslinya, kita coba nonton. Suatu hari Arman berencana berkunjung ke rumah temannya. Arman, ke rumah temannya. Ya, di hari Minggu yang cerah itu dia mengayuh sepedanya untuk berkunjung ke rumah temannya tersebut. Dan setelah sampai di rumah temannya, dia pun langsung masuk untuk menemui temannya tersebut. Ya, si Arman langsung masuk ke dalam rumah karena dia memang sudah biasa berkunjung ke rumah temannya itu. Ternyata temanku ini sedang tiduran di depan TV. Begitu kata si Arman. Sebelumnya aku akan bercerita dulu tentang temanku ini ya. Temanku ini mempunyai kepribadian yang sangat aneh. Dia bisa mengetahui kematian seseorang. Ya, ketika dia menunjuk orang, pasti 3 hari kemudian orang itu akan meninggal. Waduh, mengerikan bukan? Seperti kejadian saat dia menunjuk kakeknya sendiri. Aneh bin ajaib, 3 hari kemudian kakeknya meninggal. Bukan hanya itu saja. Begitu juga saat dia menunjuk pacarnya sendiri. 3 hari kemudian pacarnya ditemukan meninggal. Oke, kita kembali ke benang merah. Itu tadi hanya kisah singkat tentang temanku ini. Sepertinya memang temanku ini sedang tertidur pulas. Ini panjang. Dan karena Arman tidak tega membangunkannya, dia berencana untuk menonton TV saja. Kemudian saat itu Arman menghidupkan televisi yang ada di depannya. Saat dia menghidupkan televisinya, tiba-tiba temannya langsung bangun dan menunjuk ke arah TV. Padahal orang yang tampil dalam televisi itu adalah Bapak Presiden. Ya, saat itu Arman menghidupkan televisi dan kebetulan tayangan pertama yang muncul adalah tayangan pidato Presiden. Lalu sontak aku pun berpikir, apakah benar Bapak Presiden akan mati 3 hari ke depan? Begitu kata si Arman. Nah, inilah yang akan menjadi pertanyaannya. Benarkah Presiden yang tampil dalam televisi itu akan meninggal 3 hari kemudian? Atau ada sesuatu di luar itu yang akan terjadi? Coba kalian selidiki dari cerita tersebut. Jadi ceritanya si orang ini main ke rumah temennya, naik sepeda. Dia masuk begitu aja ngeliat temennya tidur. Terus dia nyalain TV. Temennya langsung bangun, langsung nunjuk ke arah TV yang lagi muncul Pak Presiden. Ini kalau game teka-teki lama sih udah jelas katanya si temennya yang akan mati, karena dia sebenarnya bukan nunjuk ke TV-nya, dia nunjuk ke orangnya, si laki-laki ini, si temannya ini. Dan menurut gue sih game teka-teki ini kalau misalnya presiden yang mati terlalu lurus-lurus aja ya. Dan memang biasanya game teka-teki itu ada yang plot twistnya. Jadi sih gue bilang kalau nggak TV-nya yang mati karena dia nunjuk ke TV. Ya kalau bilang sih temennya yang mati. Karena soal pantulan temennya kali muncul di TV. Gitu kali ya. Itu deduksi gue itu. Kita lihat jawaban aslinya. Oke, dan ini jawabannya. Sebenarnya yang ditunjuk oleh temanku adalah aku sendiri. Aku sendiri kan? Ya, si Arman. Betul. Waktu itu teman si Arman menunjuk pantulan bayangan yang ada di televisi sebelum TV itu dinyalakan. Kan? Ya, bayangan Arman lah yang ditunjuk oleh temannya itu. Dan Arman tidak menyadarinya. Mengerikan bukan? Kita lanjut ke riddle yang selanjutnya. Ya itulah, itu emang biasa plot twist. Sore itu, seorang polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari. Kejar-kejaran berlangsung sangat seru dan menegangkan. Mungkin sudah mirip sama film Hollywood. Dan tiba-tiba entah kenapa si mobil pelaku itu bisa kabur dari pengejaran. Polisi merasa kewalahan. Oke, dia pun mulai meminta bantuan kepada rekannya untuk mengecek via satelit.
sang polisi itu pun mulai menghubungi temannya. Dan mulai terjadi percakapan di antara mereka berdua. Isi dari percakapan itu kurang lebih adalah sang polisi itu meminta bantuan kepada temannya untuk melakukan pengecekan di mana keberadaan pelaku dan koordinatnya melalui citra satelit. Dan hebatnya, setelah beberapa menit kemudian, posisi si pelaku telah ditemukan. Tapi ternyata si pelaku cukup cerdik. Dia bersembunyi di perumahan yang mempunyai jenis mobil yang sama. Bisa kalian lihat di tayangan satelit itu. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian membantu polisi menebak di mana rumah tempat dia bersembunyi? Apakah di rumah A, B, atau C? Ini lumayan simpel ya. Jadi dia kabur dari polisi dan dia sembunyi di perumahan yang mempunyai mobil yang parkir sama, tipe mobil yang sama di parkirannya. Jadi kalau misalnya dilihat sini A, B, C itu mobilnya sama tipenya, ya walaupun ini gambar ya. Walaupun ya susah juga nyari perumahan yang kanan kirinya sama semua mobilnya. Dan jenis rumah juga beda-beda. Ya kita skip, itu nggak ada hubungannya. Yang kelihatan jelas di sini adalah 2 mobil ngadep ke bawah, 1 mobil ngadep ke atas. Artinya 2 mobil parkir belakang, mundur, 1 mobil parkir ke depan. Menurut gua yang pencurinya itu yang B. Kenapa? Karena dia buru-buru, jadi dia parkir kepala duluan. Dan langsung sembunyi ke rumah gitu. Itu aja sih alasannya ya kayaknya. Kalau udah ngeliat dari sini cukup segitu doang sih simpulannya. Kecuali ada bukti-bukti lain gitu yang bisa dia tunjukin. Tapi kalau dari buktinya cuma ini doang, menurut gue sih di B itu sih dia sembunyi. Kita lihat aja nih ya. Dan ini jawabannya. Pelaku tabrak lari itu bersembunyi di rumah A. Bagaimana penjelasannya? Ya, alasannya adalah posisi mobil yang menghadap badan jalan. Jadi polisi itu sudah menebak sang pelaku pasti mencari posisi aman. Jadi dia memposisikan mobilnya menghadap badan jalan agar ketika polisi tiba dan mulai curiga dengan keberadaan pelaku, dia bisa langsung kabur. Begitulah kira-kira penjelasannya. Kalau dilihat yang C juga sama. Kita lanjut lagi. Riddle. Nggak terima gue, yang C juga sama bro. Itu bersembunyi di rumah. Oh ini maksudnya bannya copot. Penjelasannya? Ya, alasannya adalah posisi mobil yang menghadap badan jalan. Itu maksudnya jadi bannya polisi dicopot itu sudah gitu. menebak Jadi sang pelaku pasti mencari posisi aman. Jadi dia memposisikan mobilnya menghadap badan jalan agar ketika polisi tiba dan mulai curiga dengan keberadaan pelaku, dia bisa langsung kabur. Begitulah kira-kira penjelasannya. Jadi beda sama yang kita lanjut lagi. Riddle berikutnya. Kira gambarnya yang jelek doang gitu. Perhatikan dan simak kisah berikut. Ada psikopat yang menculik seorang pria dan mengurungnya di sebuah ruangan kosong. Lalu sang psikopat itu menawarkan 2 pil kepada sang pria, dan dia berkata jika salah satu dari pil itu beracun dan mematikan. Ya, sang psikopat itu menyuruh sang pria untuk memilih salah satu. Jika sang pria meminum salah satu pil, maka sang psikopat juga akan meminum pil yang satunya lagi. Ya, pokoknya sang pria bebas untuk memilih pil mana yang akan dia pilih. Mau yang hijau, merah, terserah. Begitu kata sang psikopat. Tetapi bagaimanapun juga sang pria itu tetap mati meskipun dia telah mengacak pilihan pilnya. Dan sang psikopat tetap hidup. Yang gue lupa juga sebenarnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana sang psikopat itu mengatur semuanya? Bagaimana dia bisa yakin jika dia tidak akan meminum pil yang beracun? Ya, kalau di Sherlock tuh kalau nggak salah dia megang pil yang beracun di dia, yang nggak beracun dikasih ke orang korbannya. Terus setelahnya dia akan coba, si korbannya itu secara naluri bakal nuker gitu. Ya gitu sih mungkin. Dan ini jawabannya. Bukankah dia meminta pria itu untuk meminum pilnya? Artinya jika minum, mereka membutuhkan air, bukan? Ya, gelas milik sang pria itulah yang beracun. Sang psikopat itu sudah mengaturnya. Jadi bagaimanapun juga, walaupun pil itu telah diacak, karena sebenarnya juga pil itu tidak beracun, maka sang psikopat itu pun tidak merasa khawatir meskipun sang pria itu mengacak pilihannya. Dan dia merasa sukses menjalankan aksinya.
Oke, mungkin benar. Seorang gua wanita tersalah, bernama gua ya. Mirna ditemukan tewas di kamar apartemennya. Ada beberapa luka tusukan di badan wanita tersebut. Oke. Jadi bisa dipastikan dia dibunuh. Mm-mm. Saat itu dia ditemukan tetangga sebelah apartemennya yang bernama Sirna. Mirna dibunuh Sirna. Jadi kurang enggak, lebih ditemukan begini Sirna. kronologinya. Korban ditemukan ketika Sirna hendak memarahinya karena terlalu berisik mengadakan pesta. Jadi begitu. Kemungkinan tadi malam Mirna mengadakan pesta bersama teman-temannya dan tetangganya itu Pesta. merasa terganggu. Polisi pun datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pesta apa? Sudah pasti dia melakukan interogasi. Yang pertama Sirna, tetangga korban itu. Ya, seperti kronologi yang tadi. Dia berkata jika dia sangat kesal karena hari itu dia baru saja menyelesaikan kerjaannya sampai larut malam. Namun saat hendak tidur, tetangganya itu atau si Mirna menyetel musik sangat keras. Dan kemudian dia ingin memarahinya. Tetapi ketika dia masuk ke apartemennya, dia melihatnya sudah tergeletak tak bernyawa. Yang kedua, Airah, teman korban. Dia berkata kepada polisi memang benar hari itu mereka sedang berpesta. Karena pacar Mina baru saja memenangkan lomba. Akan tetapi dia mabuk karena meminum 2 botol bir. Dan dia tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi karena dia tidak sadar. Yang ketiga, Tamir, pacar korban. Dia pun membenarkan saat itu mereka sedang mengadakan pesta sampai larut malam. Dan karena pengaruh alkohol, dia membawa Mirna ke kamarnya. Akan tetapi tiba-tiba Mirna ingin keluar untuk mengambil minum. Dan saat itu aku langsung tertidur karena menunggu Mirna sangat lama. Sampai akhirnya mendapati teriakan dari Sirna atau tetangga Mirna yang tadi. Dan yang terakhir Bisma, teman dari Tamir. Dia berkata jika dia tidak tahu apapun karena dia sedang merokok di luar apartemen. Dan saat itu kebetulan dia memang sempat berpapasan dengan Sirna. Dan itu orang terakhir yang diinterogasi. Tapi tak hanya itu, polisi pun menemukan sebuah petunjuk surat kecil yang tertulis. Kira-kira begini isinya. Bisa kalian baca? Nah, setelah mendalami saksi dan petunjuk yang ada, polisi pun menangkap 2 dari 4 orang saksi yang tadi diinterogasi. Itu yang jadi pertanyaannya. Bisakah kalian menebak siapakah 2 orang pelaku yang sudah berhasil ditangkap oleh polisi itu? Pelakunya ada 2. Pelakunya ada 2. Jadi yang mungkin berkomplot itu Sirna sama yang temannya Tamir, atau si Tamir pacarnya sama si temannya korban itu. Gue ngerasa si pacarnya sih salah satunya ya, karena dia ngomong dia tertidur. Kalau dia tertidur, artinya dia langsung ngeliat dong si Mirna mati. Dan kata-katanya tadi, teksnya itu kayak ngacu ke pacarnya. Kayak pacarnya sama temennya itu deh. Sama temennya si cewek, maksudnya temennya korban yang cewek juga, yang minum alkohol. Makanya kan dia hijab. Ya nge-stereotype banget sih, cuman ya. Dan ini jawabannya. Pelakunya adalah Airah dan Tamir. Untuk alasannya kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, kenapa Airah? Lihat baik-baik akhiran dari kalimat yang ada di surat tersebut. Jika digabungkan akan membentuk kata Airah. Lalu yang kedua, kenapa Tamir? Alasannya karena Tamir telah berbohong. Dia mengatakan Mirna keluar kamarnya, padahal Mirna ditemukan meninggal di kamarnya sendiri. Bagaimana? Apa sudah jelas? Kita lanjut ke riddle yang terakhir. Nggak nyadar. Ada seorang pria yang baru saja keluar dari kantornya di tengah malam dan pulang berjalan kaki melewati tengah kota yang sepi. Langkah demi langkah kakinya menelusuri jalanan kota itu, sampai dia tidak tersadar ada sesuatu yang ada di depannya. Ya, ada sebuah portal dan dia terperosok masuk ke dalamnya. Entah portal itu membawa dirinya kemana. Yang jelas itu adalah tempat yang sangat aneh. Apakah masa lalu? Atau masa depan? Dan setelah berjalan-jalan, tepat di depannya ada 3 buah pintu. Tentu saja pintu itu adalah jalan keluarnya. Tapi ternyata 3 pintu itu adalah bayangan refleksi dari dirinya.
Kira-kira untuk kembali ke tempat asalnya, pintu mana yang harus pria itu pilih? Ntar, gue tadi ulangin ke deduksinya, ke prolognya dulu kali ya. Dari kantornya di tengah malam, Sorry ya. ada seorang pria yang baru saja Dia keluar dari baru kantornya pulang di dari tengah kantornya malam tengah malam. dan pulang berjalan kaki melewati Pulang jalan tengah kota kaki, yang sepi. tengah kota yang Langkah sepi. demi langkah kakinya menelusuri jalanan kota itu, Dia tiba-tiba sampai dia tidak masuk tersadar portal. ada sesuatu yang ada di depannya. Ya, ada Dia sebuah masuk portal, portal terus dan dia muncul terperosok masuk ke dalamnya. dunia lain Entah gitu. portal itu membawa dirinya kemana. Yang jelas Nah, itu terus dia adalah tempat menemukan yang sangat 3 aneh. pintu Apakah masa keluar. lalu? Atau masa depan? Dan setelah Dia nemu 3 berjalan-jalan pintu tepat di keluar, depannya ada beda-beda 3 nih. buah pintu. Tentu saja pintu itu adalah jalan keluarnya. Tapi ternyata 3 pintu itu adalah bayangan refleksi dari dirinya. Kira-kira untuk kembali ke tempat asalnya, pintu mana yang harus pria itu pilih? Oke. Sebenarnya dari awal nggak begitu ini ya. Yang gue tahu di awal dia cuma pekerja kantoran, pulang jalan kaki. Terus kecemplung ke portal. Kalau jalan kaki sebenarnya dia harusnya nggak punya mobil. 1, 2, 3 nggak ada. Cuman karena 3-tiganya ada mobil, asumsinya dia memang punya mobil ya. Nah, yang terlihat di sini nih di gambar 1 ini adalah masa lalu karena HP-nya masih HP lama, mobilnya juga masih mobil tua. Di gambar 2 ini masa sekarang sepertinya karena mobil udah bagusan dan HP-nya udah, ini juga smartphone sih kayaknya. Yang 3 nih bisa buat video call sama mobilnya canggih. Artinya kayaknya dia udah lebih kaya. Kalau dari sini doang sih gue pilih yang 2 ya karena ini kan masa lalu masa depan mungkin ya. Jadi yang tengah ini kan masa sekarang nih harusnya. Gue pilih sih kayaknya yang tengah sih. Alasan lainnya nggak ada sih, gue nggak dapet clue yang lain selain itu. Mungkin salah, kita coba aja. Tadi gue udah salah berapa? 2 ya. Oke, dan jawabannya bisa kalian cek di Instagram Tukang Trik. Asem. Atau kalian bisa tuliskan @bangtrik33. Jangan lupa follow juga ya. Videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa gitu, like. disuruh dicek yang lain lagi. Oke lah, ini udah lama juga gue ngerekam, 17 menit. Kita sudahin aja di sini. Semoga menarik ya videonya. Gue juga harus ngasah lagi nih. Tadi gue banyak ditipu ternyata dari game ini. Kita cukupin aja hari ini. Terima kasih buat friend-friend semua yang udah nonton. Ya, coba lah. Gue akan coba lagi ntar ngerekam. Mungkin besok atau minggu depan kita lihat kalau misalnya gue lagi loadnya nggak tinggi. Oke, sekian. Selamat siang.